Perkenalkan, nama saya Bagus Guntur Farisa, student dari Pacman untuk course Data Science dan Analytics. Nah, di sini saya akan mempresentasikan soal isi report yang telah saya buat terkait meal delivery demand, yang mana akan ini secara deskriptif menganalisis layanan dari uh, pesan antar dari suatu restoran. Nah, untuk bisnis konteksnya, di sini ada suatu restoran yang menyediakan layanan pesan antar dengan berbagai macam menu, dan juga dia menyediakan kayak sumber pengantaran, yaitu layanan fulfillment yang terletak di berbagai lokasi. Nah, objektifnya sendiri di sini pihak restoran ini mengerti lebih dalam nih terkait layanan atau demand dari si layanan pesan antar ini untuk 3 bulan, 1 kuartal, atau dalam konteks ini berarti 12 pekan terakhir. Nah, untuk datasetnya ini dari Kaggle, yang sebenarnya terdiri dari beberapa tabel, cuman di sini sudah saya satukan jadi satu dataset gitu, saya query. Nah, di sini ada beberapa kayak spesifikasi yang layak untuk di notice sih dari dataset ini. Yang pertama adalah di order ID ini sudah dikelompokkan berdasarkan pekan ordernya. Berarti misal order itu terjadi di pekan pertama, maka ada tanda week 1. Jika order itu terjadi di pekan ketiga, berarti ada week 3. Nah, karena konteksnya ini adalah weeknya ada week 1 sampai 145, dan kita butuhnya adalah 12 week terakhir. Nah, di sini berarti data yang akan diambil adalah data dari week 133 sampai 145. Nah, lalu di sini tiap row dari tiap order ini akan berisi ada base price atau harga asli makanan yang tertera di menu, dan juga checkout price adalah harga final yang termasuk diskon, pajak, ataupun juga biaya pengiriman. Nah, di situ juga ada nanti meal kategori dan juga cuisine type. Nah, meal kategori ini data terkait tipe menunya nih, yaitu apakah dia minuman, apakah dia jenisnya pizza, apakah dia rice bowl, atau mungkin dia pasta gitu. Nah, kalau meal cuisine ini berarti ke kulinernya terkait secara kultural, apakah dia berasal dari kuliner India, kuliner kontinental, Thailand, ataupun Italia. Nah, lalu di fulfillment region ini berarti dia di deliver dari mana sih? Dari area mana? Nah, di sini nama regionnya tidak dimunculkan dari datasetnya. Nah, cuma ada color code-nya, number code-nya saja. Lalu di tiap order juga ada tanda apakah si meal atau menu yang dipesan tuh dipromosikan nggak sih di email, ataupun dia diiklankan di homepage restoran. Nah, itu tadi beberapa istilahnya key points dari datasetnya. Nah, untuk insight-nya ini ada juga beberapa. Yang pertama adalah ternyata jumlah dari checkout price. Nah, checkout price ini berarti tiap pekannya ada total ada berapa uang sih yang dibayar oleh pelanggan yang akhirnya masuk ke restoran. Nah, di sini berarti tiap pekan, misal pekan 133, di sini berarti ada 1 juta rupiah. Nah, di sini pekan 145, di sini ada 1.100.000 sekian rupiah. Nah, di sini dari data ini kelihatan kalau ternyata dari 12 pekan terakhir ada peningkatan 0,48% dari total uang yang masuk dari checkout price pelanggan. Nah, lalu juga tapi yang menarik adalah di sini terlepas ada peningkatan sebesar 0,48, angka ordernya, jumlah order itu justru berkurang 1,68% dari tentang week 133 sampai tentang week 145. Nah, lalu ada juga insight kedua. Di sini range checkout yang dilakukan oleh customer tuh paling banyak ada di 300 sampai 350 rupiah. Nah, dengan mediannya adalah 331,3 rupiah. Lalu insight ketiga adalah
checkout penyumbang ya, uang biaya checkout terbesar tiap minggunya itu justru datang dari menu kontinental, dari kuliner-kuliner Eropa daratan. Yang di sini yang menarik adalah justru jumlah order menu ini relatif sedikit atau terendah malah di antara menu-menu lain. Cuman dia checkout price untuk tiap ordernya itu hitungannya besar, sehingga dia bisa menyumbangkan si checkout price ini dengan relatif besar. Nah, kebalikannya di sini justru dari yang kuliner Thailand, ini jumlah ordernya cukup tinggi, lebih tinggi dari kontinental, cuman dia peringkat terbawah karena dia ternyata checkout price yang dihasilkan tuh relatif kecil, terendah di antara menu-menu lain. Nah, lalu insight nomor 4, di sini ternyata jenis menu berdasarkan asal minuman, apakah dia salad, pizza, sandwich, dan lain-lain, itu di nomor 1 adalah beverages atau minuman. Nah, di sini jumlah order sangat tinggi. Ya, dia berkontribusi pada 27% dari total order yang masuk tiap pekannya, dan terlepas dia checkout price-nya itu rendah, dia berada di bawah sini. Cuman karena ordernya begitu tinggi, sangat jomplang gitu ya, dia bisa mengungguli jenis-jenis menu lainnya. Lalu insight nomor 5. Nah, di sini fulfillment region atau wilayah yang paling banyak mendeliver dan menghasilkan income masuk dari checkout price pelanggan adalah fulfillment nomor 56, dengan dia bisa income masuk tiap pekannya itu sebesar 500.000 rupiah. Lalu ada insight nomor 6. Di sini tiap pekannya berarti rata-rata itu 85,18% menu yang dipesan oleh pelanggan bukanlah menu yang dipromosikan, baik itu lewat email ataupun lewat homepage gitu. Oke. Selanjutnya adalah ini jelaskan soal dashboard yang telah saya siapkan. Nah, pada dashboard ini yang paling bisa ditekankan adalah panel yang bagian ini, panel untuk menentukan start week ataupun end week. Nah, dan juga penentuan data yang kita mau ambil akan berasal dari fulfillment yang wilayah mana. Nah, kelihatan juga misal konteksnya adalah yang tadi skopnya ada 12 pekan terakhir. Nah, di sini berarti start weekend adalah 133 dan end weekend adalah 145. Nah, misal ada kebutuhan untuk mengetahui lebih jauh lagi gimana ya performa dari misal dari pekan 900 misal. Nah, nanti akan ada perubahan juga. Oh, apakah ada misal perubahan dari checkout price atau mungkin dari performa number of order, mungkin juga histogram harganya juga akan berubah semua. Nah, di sini saya coba balikan lagi ya. Oke, 133. Ini 12 pekan terakhir. Lalu di konteks ini coba kita ingin lihat yang misal ada yang request untuk melihat yang bagian misal paling rame nih 56 saja. Maka akan ada yang berubah. Nah, misal oke, di sini berarti data dari checkout price, terus number of order, ataupun juga jenis menu dan checkout price tiap mealnya dari fulfillment nomor dari region nomor 56 saja.
Nah, di sini mungkin saya sekilas saja. Di sini berarti tadi sudah saya sampaikan bahwa ini akan melacak nih performa dari checkout price dari tiap pekannya. Di sini adalah jumlah pesanan tiap pekannya, dan di sini akan kelihatan juga secara angka performanya apakah akan naik ataupun akan turun. Lalu di sini histogram dari harga checkout, biaya checkout yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, di sini adalah data dari checkout price yang di breakdown berdasarkan jenis cuisine, itu kontinental, Indian, Italian maupun Thailand. Lalu juga di sini ada checkout price dari makanan yang di breakdown berdasarkan minuman atau mungkin kategori menunya ya, minuman, pizza, seafood dan lain-lain. Nah, di sini bisa ada highlight juga jika ingin fokus ke salah satu, misal saya melihat rice bowl kayak gimana sih, ordernya banyak tapi dia ternyata di kisaran checkout price-nya cuma di tengah-tengah seperti itu, dan dia performanya tadi relatif di rendah di sini. Ya kurang lebih itu sekian dari saya. Terima kasih.